Haleluya, kembali lagi kita di dalam DVD Film Mas Menyapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada saat ini, kita akan datang kepada Tuhan, di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Orang ini mengingini kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu dia datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, Yesus berkata di dalam ayat yang ke-19, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Kita lihat, Yesus katakan kepadanya, kalau engkau ingin memiliki hidup yang kekal, hiduplah di dalam hukum Allah. Pada saat Yesus mengungkapkan ini, orang ini berkata di dalam ayat yang ke-20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ternyata orang ini sejak masa muda dia hidup di dalam hukum Allah. Ini yang dia sampaikan kepada Yesus pada waktu Yesus berkata tentang hukum Allah kepada orang ini. Dia katakan bahwa semua ini sudah aku lakukan dari masa muda, saya sudah hidup di dalam hukum Allah. Dikatakan di sini, di dalam ayat ini dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dia katakan, lalu berkatalah kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Saudara, kita lihat di sini.
Pada saat Yesus berbicara kepada orang ini tentang hukum Allah, dia katakan itu dia sudah lakukan dari masa mudanya. Dia hidup di dalam hukum Allah. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta, dia tidak mengurangi hak orang, dan kemudian dia tetap menghormati ayah dan ibunya. Dia hidup di dalamnya, saudara. Tetapi yang menjadi persoalan, pada saat Yesus berbicara tentang harta kepadanya, jual apa yang kau punya dan berikan kepada orang-orang miskin, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di situ dia kecewa. Kenapa? Karena hartanya banyak. Karena hatinya masih terpikat kepada hal-hal jasmani. Sidang jemaat Tuhan yang ada, mari silakan kita mau bekerja, silakan kita memiliki segala sesuatu, tetapi mari jangan biarkan hatimu terpikat dengan hal-hal jasmani. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya, dan amin. Dan kami mau hidup dalam firman-Mu. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu, segala aktivitas mereka pada hari ini Tuhan. Engkau berkati dan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan melakukan segala sesuatu di dalam Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.